Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang bagian dari isi laporan final project dari mata kuliah Sistem Kendali dan Cerdas. Berikut penjelasan materinya. Di laporan final project dari kelompok kami itu dengan kita memberikan tema dengan judul prediksi jumlah permintaan udang beku menggunakan metode jaringan syaraf tiruan atau JST backpropagation. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari laporan ini. Peluang pasar dan perkembangan argo-industri ini menyebabkan persaingan semakin besar dalam memperebutkan konsumen. Maka, untuk mengatasi kendala dalam memenuhi kebutuhan berbagai daerah dan memperlancar ketersediaan produk udang beku di Pelabuhan Karawang, maka dibutuhkan prediksi permintaan produk. Prediksi permintaan yang digunakan adalah prediksi dengan menggunakan jaringan syaraf. Jaringan syaraf tiruan yang dimaksud adalah salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk menstimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Jadi dalam laporan ini JST yang kita gunakan adalah metode backpropagation. Backpropagation itu apa sih? Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Di sini tuh dari Max Dewar, Rivero, dan Syarif Hidayat pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul Analisis Permintaan Pasar dan Perencanaan JIP menggunakan metode forecasting dan RCCP DCF Pratama Konveksi. Jadi dia menggunakan metodenya tuh metode forecasting, di mana metode ini menggunakan rumus untuk memprediksi nilai permintaan pasar. Jadi cara ini hanya menghasilkan nilai prediksi saja berdasarkan perhitungan dari rumus yang disediakan. Selanjutnya, penelitian ini tuh dikembangkan dengan melakukan analisis jumlah permintaan pasar menggunakan jaringan syaraf tiruan atau JST yang berguna selain untuk membantu perhitungan dan juga sebagai nilai pembanding dengan hasil perhitungan rumus yang digunakan untuk menghitung permintaan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifa Fatul Nur akan membahas tentang metodologi penelitian dan hasil. Di dalam metodologi penelitian terdapat tahapan metodologi penelitian, sumber data, dan normalisasi data. Metodologi penelitian yang digunakan adalah jaringan syaraf tiruan backpropagation. Jaringan syaraf tiruan ini dapat melakukan prediksi melalui data masa lampau. Tahapan metodologi penelitian yang pertama itu mulai, yang kedua itu input data permintaan produk, selanjutnya transformasi data, selanjutnya pelatihan feed forward, selanjutnya pelatihan back forward, selanjutnya error koreksi, jika tidak langsung ke pelatihan back forward lagi. Jika ada koreksi, selanjutnya koreksi bobot dan bias, selesai. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data permintaan, hasil penjualan, dan harga penjualan udang selama 4 tahun dari Januari 2009 sampai Desember 2012. Normalisasi data. Normalisasi bertujuan agar jaringan tidak mengalami kegagalan ketika melakukan pelatihan dan pengujian. Jaringan ini menggunakan jaringan multi-layer feed-forward network yang terdiri dari 3 input, 1 output, dan 1 hidden layer. Di
sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Hasil penelitian pada penentuan arsitektur jaringan terbaik, data dibagi menjadi dua, yaitu data pengujian dan pelatihan. Data pelatihan sebanyak 36 buah dan data pengujian sebanyak 12. Pembagian data tersebut berguna untuk jaringan mendapat data pelatihan yang secukupnya, dan data pengujian dapat menguji prestasi pelatihan yang dilakukan berdasarkan nilai MSE. Data pelatihan dan mape pelatihan. Data pelatihan dan pengujian diplot agar mengetahui pergerakan data. Di sini terdapat 4 gambar. Yang pertama itu view network yang menampilkan input, hidden layer, output layer, dan output. Yang kedua itu training data yang menampilkan plot data training yang dilakukan pada MATLAB. Yang ketiga itu testing data yang menampilkan hasil plot testing data yang dilakukan pada MATLAB. Yang keempat atau yang terakhir adalah perbandingan grafik antara manual dan menggunakan jaringan saraf tiruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavina Yakmadiantoro. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang telah kami buat tentang sistem kendali cerdas. Hasil menunjukkan nilai jaringan input yang berhasil didapat sebesar 1345 iterasi dari 2000 epoch yang disediakan dan ditempuh waktu selama 4 detik untuk menyelesaikannya. Nilai performa sebesar 0,0433 dengan gradien sebesar 4,95 dikali 10 pangkat min 5. Hasil tersebut akan dibandingkan dengan perhitungan manual dengan rumus post processing. Di dalam grafik hasil tersebut terlihat pada bulan Februari, Maret, Juli, dan November memiliki nilai yang sama dengan perhitungan rumus post processing. Dengan kata lain, penggunaan jaringan syaraf tiruan atau JST mampu memprediksi angka permintaan pasar dengan persentase keakuratan sebesar 25%. Kesimpulannya yaitu, jaringan syaraf tiruan atau JST merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi permintaan pasar berdasarkan nilai data hasil penjualan, harga penjualan, dan stok. Hasil percobaan menunjukkan bahwa prediksi permintaan pasar dilakukan oleh JST memiliki keakuratan sebesar 25%. Hal ini didapatkan dari perbandingan antara hasil perhitungan dengan rumus dan perhitungan menggunakan MATLAB. Dari 12 bulan yang menjadi data input, 4 bulan diantaranya memiliki nilai hasil yang sama, yang menandakan bahwa jaringan syaraf tiruan atau JST mampu memprediksi nilai permintaan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Putri Gemilang. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi jaringan saraf tiruan menggunakan metode backpropagasi yang akan kami gunakan untuk memprediksi permintaan udang beku. Oke, selanjutnya kita langsung aja lakukan simulasinya pada MATLAB. Di sini kita akan menggunakan 3 input. 3 input ini dari data hasil penjualan, harga penjualan, dan stok. Ini akan menjadi inputnya. Lalu di sini sudah ada data permintaannya dari perhitungan manual. Kita akan bandingkan ya menggunakan jaringan saraf tiruan ini. Lalu kita buka workspace-nya, new, lalu kita ubah namanya sesuai yang kita mau. Di sini saya akan memberikan namanya input. Input. Di sini nilai valuenya masih 0 ya. Lalu kita double klik si kotaknya, baru akan muncul seperti ini. Lalu kita input ininya 3 data ini, hasil penjualan, harga penjualan, dan stok. Oke. Selanjutnya kita buka lagi, buat lagi workspace-nya seperti tadi caranya, new. Lalu kita isi dengan target. Kita input datanya, data permintaan sebagai targetnya.
setelah diinput kita bisa tutup saja ya kolom tadi. Lalu pada command window langsung aja kita kita ketik NN tool, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Setelah itu kita import. Lalu untuk input kita isi input data, oke. Lalu target kita isi target data, import, dan oke. Isi namanya permintaan pasar. Oke, di sini feed forward propagation. Inputnya akan input, lalu targetnya diisi target. Training functionnya kita pilih. Nah, di sini train GD kita pakainya, lalu rim-nya rim GD. Terus ini sudah benar MSE. Oke, number of layer 2, lalu number of neuronnya kita isi 16. Untuk transfer function atau aktivasinya kita pilih purlin agar hasilnya itu linear. Inputnya linear dengan maksud agar si input dan outputnya itu nilainya sama. Lalu kita create. Oke. Sudah tutup. Di sini laptopnya sudah terisi permintaan pasar, lalu kita klik maka akan muncul ini. Inputnya 3, hiddennya 16, output layer 1 dan outputnya 1. Lalu kita isi trainnya. Inputnya diisi input. Oke. Targetnya diisi target. Outputnya sudah ya, permintaan pasar. Lalu simulate-nya input sama, lalu supply targetnya dicentang, habis itu target diisi target. Lalu kita ke adapt juga sama, input targetnya juga. Setelah selesai di train, kita pilih training parameter. Ini akan diisi sesuai dengan arsitektur jaringan saraf tiruan yang mau kita buat. Di sini ada epoch. Epochnya ini adalah berapa banyak jaringan saraf tiruan ini melakukan pembelajaran. Semakin banyak pembelajaran, otomatis akan semakin banyak menuju hasil yang diinginkan. Di sini setelah disesuai dengan yang kita mau, lalu kita regression. Nah, di sini ada data training dan tes. Ada 2 data, tapi di sini masih belum linear. Kita coba lagi. Learning rate itu adalah bobot parameter. Kita lakukan sampai dengan mendapatkan nilai sesuai jaringan saraf yang kita mau, yaitu garisnya itu mungkin linear, karena memang tadi kan kita juga milihnya purlin itu memang tujuannya untuk membentuk nilai input dan outputnya itu sama ya. Ini sudah hampir mendekati, ini sudah mendekati ya, sudah mendekati data yang diinginkan. Ini sudah linear, ini juga kita save. Lalu permintaan pasarnya kita klik, double klik. Nah, ini akan muncul nilainya. Nilai ini akan jadi pembanding antara perhitungan dari CST dengan perhitungan manual. Kita copy paste, kita masukkan ke yang tadi ya, data Excelnya. Kita coba lihat. Nah, di sini mendekati. Jika memang ingin mendapatkan data yang lebih mendekati lagi, bisa lakukan pengubahan parameter tadi sampai dengan hasil benar-benar mendekati nilai perhitungan sesungguhnya, nilai sesungguhnya. Oke, sekian presentasi dari kami, penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.